karena salibnya. Dia mengubah celah menjadi kehormatan. Dia mengubah rasa malu menjadi kemuliaan. Jadi tinggalkan kegagalan masa lalumu, jangan ingat itu lagi. Percayalah bahwa kemuliaan, berkat, dan kehormatan bahkan ada di hidupmu hari ini karena salib. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi. Bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Kembali pagi hari ini saya percaya Tuhan mau menyemangati kita. Tuhan mau iman kita bertumbuh. Tuhan mau kita semangat lagi. Dan salah satu semangat adalah ketika kita mengingat perbuatan besar dahsyat yang Yesus lakukan buat kita di atas kayu salib. Dia memberikan semuanya, hidupnya, tubuhnya, darahnya di atas kayu salib. Kemarin kita mengingat renungan hari yang lalu, kita mengingat bahwa salib tempat pertukaran ilahi. Dan hari ini saya rindu mengingatkan kita menuju Jumat Agung besok. Salib adalah tempat di mana celak dan malu kita diubah menjadi kehormatan, menjadi kemuliaan. Tuhan bisa mengganti yaitu celak dan malu menjadi kehormatan dan kemuliaan. Dan salib melakukan itu buat kita. Yesaya 54 ayat 4, Yesaya 54 setelah Yesaya 53. Kalau saudara baca Yesaya 53 itu tentang salib, tentang perbuatan Yesus di atas kayu salib, nubuatan tentang salib. Jadi Yesaya 54 saya menyebutnya hasil dari salib, hasil dari Yesaya 53. Dikatakan di ayat 4, janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu, sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Kayu salib mengubah rasa malu kita menjadi kemuliaan dan hormat. Bahkan Tuhan bisa membuat yaitu kegagalan hari lalu kita diubah menjadi kemuliaan dan berkat buat hidup kita. Jadi jangan hidup dari kegagalan masa lalu. Kau bukan orang yang gagal lagi dalam Yesus, kau orang yang sudah dipulihkan. Tinggalkan hari yang lalu dan percayalah bahwa ada pemulihan, ada nama baik yang Tuhan berikan buat hidupmu. Tuhan memperbaiki hidupmu. Itu yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Bahkan perjanjian lama memberi gambaran yang indah dalam kisah Tamar kalau kita baca di Kejadian 38. Nanti saudara baca lengkapnya di Kejadian 38. Tamar pernah mengalami rasa malu yang besar karena ditinggalkan oleh keluarga Yehuda dan diperlakukan tidak adil. Namun pada akhirnya melalui keberaniannya ia melahirkan anak kembar dari Yehuda yang menjadi bagian dari garis keturunan Mesias. Dari kisah yang penuh dengan aib, Tuhan membalikan keadaan dan menyisipkan Tamar dalam silsilah Yesus. Di kitab Matius 1 ada nama Tamar di sana di silsilah Yesus. Padahal Tamar adalah orang yang pernah mengalami aib, dipermalukan, mengalami celak dan rasa malu. Tapi Tuhan mempermuliakan Tamar dengan cara menyisipkan di kitab Matius. Namanya ada di sana menjadi silsilah keturunan Yesus. Wow, Tuhan dahsyat. Tuhan luar biasa. Itulah yang Tuhan bisa kerjakan buat kita karena salibnya. Dia mengubah celah menjadi kehormatan. Dia mengubah rasa malu menjadi kemuliaan. Jadi tinggalkan kegagalan masa lalumu. Jangan ingat itu lagi. Percayalah bahwa kemuliaan, berkat, dan kehormatan bahkan ada di hidupmu hari ini karena salib. Karena salibnya. Karena perbuatan karya salibnya. Dan salib, ingat, memberikan kita identitas yang baru. Jadi jangan tinggal di identitas yang dulu, gagal yang dulu, kesalahan yang lalu, udah tinggalkan. Sekarang kamu ciptaan baru dalam Yesus. Dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi barang siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Salib mengubah kita jadi ciptaan yang baru, bahkan memberikan kita julukan yang baru. Kita bukan orang berdosa lagi, kita orang benar, kita bukan orang gagal lagi, tapi kita orang yang mengalami kemenangan. Bahkan Alkitab bilang lebih daripada pemenang. Ingat ketika Petrus di dalam jalan salib Yesus, dia menyangkal 3 kali. Dan saya percaya mungkin bisa jadi julukan buat Petrus, penyangkal Yesus. Orang yang pernah menyangkal Yesus. Tapi Yesus penuh kasih. Yesus yang mati di atas kayu salib menebus rasa malu itu. Sebutan atau julukan yang membuat Petrus bisa malu itu ditebus di kayu salib. Dan setelah kebangkitannya, Yesus menjumpai Petrus secara pribadi di Yohanes 21 dan menanyakan sampai 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Dan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus yang tadinya penyangkal menjadi pemimpin gereja. Rasa malu, cela diubah jadi kehormatan dan kemuliaan. Petrus ciptaan yang baru. Sehingga waktu Roh Kudus tercurah, Petrus yang tampil dan kemudian berkhotbah, memberitakan bahwa harus percaya Yesus, dan 3.000 orang bertobat. Dan Petrus dikenal sebagai pemimpin gereja, bukan lagi penyangkal Yesus. Tuhan mengubah malu, cela menjadi kehormatan dan kemuliaan. Yang Tuhan lakukan buat Petrus, masih Tuhan bisa lakukan buat hidupmu yang mungkin pernah gagal, yang mungkin pernah mengalami kesalahan, dan kau nggak bisa mengampuni dirimu sendiri. Dengar baik, di kayu salib Tuhan sudah mengampunimu. Tinggalkan itu. Tuhan ubah cela dan malumu menjadi kehormatan dan kemuliaan. Haleluya. Dan saya mencatat salib mengalahkan musuh yang membawa rasa malu. Salib mengalahkan musuh yang membawa rasa malu. Ingat ketika Goliat teriak-teriak, mengintimidasi, menakut-nakuti bangsa Israel. Ini adalah Goliat mewakili gambaran musuh yang coba mempermalukan, musuh yang coba menakut-nakuti. Tapi datang satu pribadi, Daud, yang membawa nama Tuhan. Jika ada nama Tuhan di hidupmu, jika ada nama Yesus, jika ada karya salib Yesus di hidupmu, Yesus artinya keselamatan. Jadi Yesus tidak bisa dipisahkan dengan karya salib. Keselamatan datang melalui kematian Yesus, kebangkitan Yesus. Jadi nama Yesus jika ada di hidupmu, rasa malu tersingkirkan, dikalahkan. Dan kita tahu Daud mengalahkan Goliat dengan menyebut nama Tuhan. Di 1 Samuel 17 ayat 45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, kau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah barisan Israel yang kau tantang itu. Dalam kisah ini, saya menyebutnya bahwa Daud membawa nama Tuhan. Hari ini kita membawa nama Yesus. Dan ketika membawa nama Yesus, kita tidak bisa tidak membawa karya salib Yesus. Waktu ada karya salib Yesus, rasa malu yang coba dilemparkan oleh musuh dikalahkan oleh salib. Salib membuat cela dan malu diubah menjadi kehormatan dan kemuliaan. Itu yang Tuhan lakukan di hidupmu, di keluargamu, di anak-anakmu. Jadi bangkitkan imanmu, bangkitkan semangatmu, melangkah dengan percaya bahwa Tuhan ada di pihakmu, Tuhan ada bersamamu, dan kalahkan setiap tantangan masalah yang ada di hidupmu. Puji Tuhan, pagi ini saya percaya kita dikuatkan, kita diteguhkan, dan besok Jumat Agung kita datang ke gereja, kita angkat tangan menyembah, bersyukur untuk salib yang Tuhan sudah kerjakan buat kita. Kita tutup renungan pagi ini dengan doa. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat karya salib-Mu, buat apa yang Tuhan kerjakan di kayu salib buat kami. Kami bersyukur, kami percaya memiliki dampak yang dahsyat, yang luar biasa. Pagi ini kami belajar bahwa cela dan malu karena salib diubah menjadi kemuliaan dan hormat. Kami percaya Tuhan berikan itu bagi anak-anak-Mu, bagi setiap kami yang membawa nama Yesus, membawa salib dalam hidup kami, membawa pengorbanan Yesus dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, berkati anak-anak-Mu yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hibur, tidak seorang pun terlewat. Setiap pribadi dijamah, dilawat, diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami doa, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan mengubah cela jadi kehormatan karena salibnya.
Jika itu jadi responmu, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Terus maju dalam Tuhan. Tuhan berkati. See you!